Sejarah Perkembangan Logika Matematika, mata kuliah Filsafat Matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama M. Nurul Mutakin, NIM 411416015. Yang kedua, Khairunisa Muflihuna, NIM 411417001. Yang ketiga, Nurul Laili Nur Safitri, NIM 41114170008. Yang keempat, Ria Setianingsih, NIM 41114170015. Yang kelima, Sally Widiastika, NIM 41114170022. Yang keenam, Ilham Amarullah El-Huda, NIM 41114170028. Dan yang terakhir, Dina Silmi Hanifah, NIM 41114170038. Logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran, yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan menurut bahasa Latin, logika scientia, yang berarti ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan, di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Sejarah perkembangan logika matematika. Yang pertama yaitu mengenai sejarah logika. Logika muncul pada masa Yunani kuno dengan tokohnya yaitu Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Thales merupakan seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah argo, dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama dalam semesta. Pada saat itu, Thales mengenalkan logika induktif. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut dengan logika scientica. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning. Ya bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal atau formal logic. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar. Dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Jadi inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Berpikir dan logika telah menjadi subjek spekulasi untuk waktu yang lama. Lebih dari 200 tahun lalu, Aristoteles memperkenalkan suatu sistem penalaran atau validasi argumen yang disebut silogisme. Silogisme merupakan suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif yang disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik, yaitu pada tahun 1646 sampai 1716, Gottfried Wilhelm Leibniz menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Pada tahun 1815 sampai 1864, dipelopori oleh George Boole. Pada tahun 1834 sampai 1923 dipelopori oleh John Venn. Pada tahun 1848 sampai 1925 dipelopori oleh Gottlob Frege. Lalu pada tahun 1839 sampai 1914 Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya.
Ia memperkenalkan dalil Peirce atau Peirce Law yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda atau General Theory of Signs. Selanjutnya adalah logika simbolik atau bisa disebut logika matematika. Karena pada logika simbolik banyak mengandung simbol-simbol matematika. Logika simbolik muncul sekitar pertengahan abad ke-19 sebagai akibat dari perumusan dasar-dasar matematika. Lalu, pada tahun 1854, George Boole menuliskan sebuah buku yang berjudul An Investigation of the Laws of Thoughts on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities, yang bukunya bisa dilihat di sini. Buku ini memperkenalkan logika simbolik dan prinsip-prinsip yang kini dikenal sebagai logika Boole. Lalu selanjutnya pada tahun 1903, Alfred North Whitehead yang lahir pada 1861 sampai dengan 1947 dan Bertrand Russell menerbitkan sebuah buku yang berjudul Principia Mathematica, yang bukunya bisa dilihat di sini. Buku ini mengulas tentang kebenaran matematika berdasar aksioma dan aturan kesimpulan dalam logika simbolik. Logika simbolik merupakan ilmu tentang penyimpulan yang sah. Logika simbolik atau logika matematika membuat penalaran lebih terarah dan jelas. Tetapi, secara konsep, logika simbolik ini masih mengikuti ilmu logika yang sudah ada sebelumnya, yaitu logika klasik pada zaman Aristoteles. Sehingga, walaupun logika ini lahir pada abad 19 Masehi, konsep dasarnya sama dengan logika klasik pada zaman Aristoteles, yaitu zaman sebelum Masehi tadi. Hanya saja, pada logika simbolis ini, menerangkan logika dengan lebih rapi. Pengembangan dan diskusi yang terus dilakukan tidak akan mengubah konsep dasar yang sudah ada. Ini merupakan kalimat yang sering kita jumpai di matematika. Jika kita sudah mempunyai konsep dasar yang sudah ada, maka dengan pengembangan dan diskusi yang terus dilakukan, konsep dasar yang sudah ada itu tidak akan berubah. Contoh saja pada logika ini. Terdapat logika klasik pada zaman Aristoteles. Dengan perkembangan dan diskusi yang dilakukan, lahirlah logika simbolik. Namun, dengan lahirnya logika simbolik, tidak serta-merta menghapus konsep dari logika klasik. Malahan, konsep dasarnya dari logika simbolik ini sama dengan logika klasik. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai dengan 1913 dengan terbitnya buku yang berjudul Principia Mathematica. 3 jilid yang merupakan karya bersama dari Alfred North Whitehead and Bertrand Arthur William Russell. Nah, lalu perkembangan logika simbolik ini diteruskan oleh orang-orang seperti Ludwig Wittgenstein, lalu ada Rudolf Carnap dan Kurt Gödel, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu berjudul logika matematika. Logika matematika ini adalah cabang dari logika dan matematika yang mengandung kajian matematis, logika, dan aplikasi kajiannya yang tadi itu pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Karena pada dasarnya ilmu komputer itu menggunakan logika pada matematika. Lalu, logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Lalu, selanjutnya adalah logika jika dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya dalam penalaran atau bisa disebut juga proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal, karena ketepatannya. Selanjutnya adalah logika sebagai ilmu matematika murni.
Penggolongan matematika sebagai ilmu matematika dikarenakan logika ini adalah sebuah kesatuan yang membentuk sistem. Pendekatan matematika dengan logika selalu berhadapan dengan pengukuran. Kenapa dalam pengukuran? Karena ketika melakukan suatu pengukuran, maka akan dipresentasikan dalam bentuk simbol atau tanda tertentu. Inilah yang dikenal sebagai logika simbolik. Kemudian, dalam logika matematika ini akan sering digunakan secara simbolik, yakni sering juga disebut sebagai logika simbolik. Pembahasan ilmu ini tentang bagaimana mendapatkan kesimpulan yang valid, terutama dalam penggunaan metode-metode yang digunakan dalam matematika, baik itu dalam perhitungan ataupun pembuktian. Dalam hal ini juga akan banyak dijumpai penggunaan simbol atau lambang tertentu. Penggunaan tersebut tentu haruslah unik antara satu sama lainnya agar tidak terjadi ambigu ataupun bermakna ganda. Dengan penggunaan logika ini akan menjadikan penalaran lebih berstruktur jelas dan sistematis. Meskipun begitu, tentu tidak mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam logika yang telah ada sebelum logika ini ada. Nah, penggunaan logika ini didasarkan atas 3 prinsip dasar yang teratur, yaitu yang pertama, hukum identitas yang menyatakan A sama dengan A atau A merupakan sebuah simbol yang mewakili suatu premis. Yang kedua, hukum kontradiksi yang menyatakan A tidak sama dengan negatif A. Dan yang ketiga, hukum di luar konteks yang menyatakan A tidak sama dengan B. Kemudian ada logika sebagai cabang filsafat. Sebelumnya, filsafat adalah kegiatan atau hasil pemikiran atau permenungan yang menyelidiki sekaligus mendasari segala sesuatu yang berfokus pada makna di balik kenyataan atau teori yang ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan rasional. Dan logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Nah, praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno ini tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya biasanya. Nah, logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisionalnya, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Nah, logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Sehingga logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dengan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, maka logika merupakan jembatan pendukung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah atau juga didefinisikan sistem penalaran yang menelaah tentang prinsip-prinsip penyimpulan yang sah, sehingga penyimpulan yang dimaksudkan adalah bagian dari pemikiran dan tidak semua pemikiran merupakan penyimpulan. Seperti menghitung, mengingat-ingat bukanlah pembahasan logika. Yang terakhir adalah dasar penalaran. Nah, berdasarkan proses penalaran dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkannya, pada umumnya logika dibedakan menjadi 2, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Yang pertama, logika deduktif. Logika deduktif sendiri adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal-pangkal pikirnya. Nah, yang kedua adalah logika induktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Sehingga apa sih perbedaan dari dua logika tersebut? Perbedaan pokok antara keduanya adalah terletak pada sifat kesimpulannya. Logika deduktif, sifat kesimpulannya pasti, sedangkan logika induktif, sifat kesimpulannya boleh jadi atau bersifat kemungkinan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.